Bu. Nah, untuk tujuan dari wawancara ini tuh untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi kerakyatan. Nah, sekarang langsung saja ke pertanyaannya ya, Bu. Iya. Nah, yang pertanyaan pertama itu awal mulanya didirikan usaha ini tuh bagaimana? Gitu. Awal mulanya itu ada pelatihan. Ada pelatihan. Ya, pelatihannya yang memegang pelatihan ASB. ASB. Ya, itu dari sejenis koyo apa ya Bu ya, koyo yayasan lho Mas. Jadi itu orang-orang luar setelah gempa itu kita kedatangan itu tadi yang ASB itu tadi, terus itu singa itu bule itu yang Pak Alek gitu, yang Pak itu Alek J. Robinson. Terus itu Ibu Edit itu yang tengah, yang berdiri tengah, yang baju biru. Terus itu Ibu Kathleen, itu yang sana, itu Bu Kathleen, itu dari Korea. Kalau terus kesininya lama-lama kita kan dilepas. Terus mulai kita mandiri itu tahun 2010. Ya, kita tadi mulainya ASB kesini kan 2008. Ya toh, terus ngadakan pelatihan, terus sampai 2010 kita dibikinkan PIRT. Nah, itu kita harus punya PIRT karena kita produk kalau nggak ada PIRT-nya nggak bisa keluar. Paling tidak kan ini loh, udah ada yang dari dinas itu memantapkan gitu. Terus yang apa itu peralatan-peralatannya dari sana, dari ASB gitu. Tapi itu ASB itu ngasih peralatan itu bertahap. Pertama cuman kompor sama wajan sama lumpang kecil itu untuk nutuk, itu untuk tumbuk jahe itu. Terus lama-lama itu seller yang untuk ngepresi. Nah, terus kita ya berkeluh kesah nek nutuk ki kesel, maksudnya kesel berarti entuk eming siti waktune setengah hari baru selesai itu numbuknya. Terus lama-lama dikasih itu mesin itu turun. Nah, karena emang dari ASB enggak cuma langsung bro dikasih ini, enggak. Oh sampai mana itu produksinya udah berapa gitu ditanyain gitu. Tadi enggak langsung terus dikasih oh untuk ini, enggak. Mereka juga enggak cuma sekedar mengasih, tapi emang mereka itu benar-benar kita itu dikasih sesuatu itu dijalankan enggak toh. No. Jadi emang ASB juga bagus sih, bagus segala macam yang waktu itu pelatihan macam-macam itu yang megang ASB. Jadi intinya itu awal mulanya itu cikal bakalnya dari pelatihan dari ASB. Iya, betul. Terus yang kedua ini kepemilikan atas usaha ini tuh mandiri atau ada kelompok wanita atau gimana gitu Bu? Ya, itu dari awal kita emang ini kelompok. Oh jadi kelompok. Kelompok itu dulu Mas, anggotanya itu 30 orang. 30 orang. Di tahun 2008. 30 orang merosot sampai sekarang ini tinggal 3 orang Mas. Jadi tetap ini milik kelompok, cuman yang bertanggung jawab saya. Oh jadi itu ya? Ya. Kayak seperti keputusan bisnisnya ke depan gimana? Iya. Terus memproduksinya gimana gitu? Iya. Terus ini modalnya itu tuh ini awalnya dari mana gitu Bu? Modal kita awalan dari sisa-sisa pelatihan. Ini dari pelatihan. Yang pelatihan yang dari ASB kan kita di
waktu itu kan kita suruh bikin jahe instan, temula atau apa begitu. Terus itu kan masih sisa. Terus kita bikin dari setengah kilo jahe. Nek setengah kilo jahe itu nanti gulanya 1 kilo. Itu. Tapi bahan-bahannya, rempah-rempahnya macam-macam. Itu ada kapulaga, ada serai, ada kayu manis, terus adas, pokoknya macam-macam, ada 7 macam, ada 7 macam rempah-rempah yang kita pakai. Nah, saat ini tuh kayak sumber modalnya itu sekarang itu dari mana saja, kayak apa uang pribadi dari recycle anggota tadi atau ada bantuan dari pemerintah gitu, pinjaman dari pemerintah gitu? Itu modalnya yo kita kan jualannya dikit-dikit Mas, maksudnya ya ada masih sisa, masih ada produk, terus kebetulan ada pesanan lagi, sementara produk kita yang habis itu kan ada yang pesanan lagi, terus pakai duit pribadi. Jadi kita putar aja gitu. Nanti kalau uang yang dari yang dititipkan atau dibawa yang maksudnya belum ngasih, nah terus kalau ngasih nanti untuk nutup yang kita pinjem pribadi tadi. Jadi kita nggak pinjem bank, karena pinjem bank ini resiko loh Mas. Resiko setiap bulan kita butuh harus ya nanti kalau setiap bulan itu kita itu masukannya sebanyak itu kan kita takut nih pinjem bank. Mending kita ngubengi duit dewe tapi genah ini milik kelompok. Jadi untuk kelompok cuman uangnya kalau kurang dari pribadi gitu. Berarti nggak ada kayak bantuan dari UMKM dari pemerintah gitu ya Bu? Waktu itu ada bantuan yang waktu Pak Danang masih jadi bayan waktu itu dari dari apa ya, Bazarnas apa ya, pokoknya aku kenal bapaknya itu kerjanya di KUA, sing ngasih bantuan itu loh. Tapi bantuan itu harus diwujudkan barang gitu. Jadi untuk beli waktu itu kita produksinya kan kompornya kecil, wajannya kan kecil, cuman untuk 2 kilo atau. Tapi setelah itu bantuan dari Pak Suroto, kalau nggak salah itu Pak Suroto yang kerjanya di KUA itu berapa itu 1.100.000 tahun berapa ya, kalau lupa ya, pokoknya ya tahun berapa ya, pokoknya mungkin 5 tahun 6 tahun yang lalu itu kita untuk beli wajan gede, kompor gede, jadi kita produksinya lebih cepat ya, biar efisien, nggak buang-buang waktu gitu. Tapi kalau dari pemerintah yang lain belum ada. enggak, belum ada. Oke Bu, selanjutnya itu kayak kesulitan dalam menjalani usaha ini tuh apa saja gitu Bu? Kesulitannya ya itu yang jelas pemasaran Mas. Ya. Pemasaran itu susah sekali, benar-benar susah. Padahal dulu udah ada pelatihan marketing, udah ngundang beberapa pemuda ini supaya nih mereka memasarkan, sampai dibayar pemuda itu, bayar dari ASB itu. Waktu itu kita kan masih yang asuh masih ASB. Iya, terus sampai berapa orang ya waktu 5 orang atau berapa ya. Tapi setelah mereka saat itu mereka tetap masarkan, iya. Tapi setelah nggak ada bayaran udah berhenti gitu. Padahal waktu itu udah nanti dari kita sekian, nanti terserah kalian lihat jual berapa gitu. Tapi tetap karena mereka yo piye yo pengennya yo laba banyak sing genah. Iya itu Mas, sing genah, sing jelas aku kepengine iki pemasarannya lancar. Gitu. Ya siapa tahu Mas Teguh bisa mengusahakan menchannelkan siapalah, kemana lah gitu-gitu. Ya kami berharap seperti itu, pemasaran lebih penting daripada modal. Oh iya. Iya Bu.
Ya kita usahain Ya. bisa bantu masarin gitu. Sip pokoknya ya Allah, mudah-mudahan ya Allah ya Robbi. Gitu Mas. Oh, Sekarang tetap ada yang masarin, ya cuman kita kan kepengennya yang lebih gitu loh Mas. kayak bisa dikenal orang banyak gitu ya. Iya. Hmm, Lebih karena kita udah sertifikatnya halal Mas. ya ini juga. Nah, kan udah halal. Ini halal baru tahun ini Mas. Oh iya. Sebenarnya ini itu bikinnya itu sebenarnya mudah. Karena nggak tahu jalur, nggak iya ya nek belum tahu jalur, belum tahu jalannya tuh lama. Tapi Iya. kalau udah tahu jalur, sebenarnya oh ini persyaratannya dikasih kan sama bapaknya itu dikasih. Pokoknya nanti tahu-tahu berapa itu kemarin itu setengah bulan udah jadi. PIRT-nya kita setiap 5 tahun, setiap 5 tahun. Waktu dulu kita mulai bikin PIRT waktu itu 2010. Terus itu 3 tahun. 3 tahun kita memperpanjang terus 5 tahun memperpanjang lagi. Kemarin waktu puasa itu kita juga memperpanjang. Terus sambil itu nyari yang halal ini. Karena setiap memperpanjang itu air sama produk kita dibawa ke Dinkes untuk di lab di sana gitu. Kalau boleh tanya nih untuk dana untuk apa ini sertifikasi halal sama uji lab itu habis berapa ya Bu kira-kira? Kalau halalnya gratis. Kalau uji labnya air sama produk itu tergantung kita produk apa aja yang mau di lab. Jadi kalau semua, ya kemarin saya semua karena emang penasaran tuh Mas. Jadi produk kita yang 7-7-nya itu kan kita lab. Sebenarnya mbaknya, Bu jangan banyak-banyak, nanti mahal loh biayanya kan gitu. Ya saya bilangnya nggak apa-apa mbak, kan nggak setiap tahun ini aku kan gitu. Ya terus berapa ya pokoknya kalau uji lab airnya itu kalau nggak salah cuma 30.000 airnya toh. Produknya itu kemarin habis berapa ratus gitu ya. Ya di bawah 500.000 rupiah. Oke Bu. Ini terima kasih banget ya Bu. Terima kasih sekali ya Bu atas bantuannya.